Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Aul. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang penyetaraan reaksi kimia. Sebelum kita masuk ke materi penyetaraan reaksi kimia, kita harus tahu dulu jenis-jenis reaksi kimia itu ada apa aja sih, sehingga nantinya bisa kita setarakan bentuk reaksinya. Nah, jenis-jenis reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada 3. Yang pertama ada reaksi pembentukan, reaksi penguraian, dan reaksi pembakaran. Yang pertama dulu, reaksi pembentukan maksudnya itu seperti apa sih, Miss? Reaksi pembentukan kimia itu jadi kita mau membentuk suatu senyawa kimia yang baru yang terdiri dari susunan unsur-unsur. Nah, misal kita mau membentuk senyawa hidrogen klorida, berarti di sini kita harus mempunyai unsur hidrogen dan juga mempunyai unsur klorida. Ketika hidrogen direaksikan dengan klorida, maka akan terbentuk menjadi senyawa hidrogen klorida. Ini untuk contoh yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah reaksi pembentukan untuk senyawa karbon dioksida atau senyawa CO2? Kalau kita mau membentuk senyawa CO2, berarti kita harus mempunyai unsur karbon dan juga mempunyai unsur O2. Karena ketika C dicampurkan dengan O2, maka akan terbentuk menjadi CO2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya, yaitu reaksi penguraian. Reaksi penguraian itu apa sih, Miss? Pengertiannya? Kalau dari definisinya, reaksi penguraian itu berarti di sini kita sudah mempunyai atau sudah memiliki suatu senyawa yang kompleks, lalu kita mau menguraikannya, memisahkannya menjadi masing-masing unsur, atau mau menjadikan menjadi unsur yang terpisah seperti itu. Nah, lantas perbedaannya apa? Perbedaannya apa dengan reaksi pembentukan? Kalau dengan reaksi pembentukan, senyawa yang akan terbentuk itu posisinya ada di sebelah kanan panah, ya. Tapi kalau reaksi penguraian berarti senyawa yang sudah terbentuk itu atau senyawa kompleks tersebut itu posisinya itu ada di sebelah kiri, panah. Karena kan mau menguraikan nih si senyawa tersebut gitu. Jadi si reaksi yang ada ini kita uraikan menjadi masing-masing unsur yang terpisah. Yang pertama dulu, ada senyawa HCl atau hidrogen klorida. Bagaimana cara menguraikannya? Ya sudah, berarti tinggal dilepas saja. Berarti HCl berarti menjadi H dan Cl. Lalu CO2 atau karbon dioksida. Bagaimana cara menguraikannya? Ya sudah, berarti tinggal CO2 panah menjadi C dan O2. Jadi HCl itu hidrogen klorida itu terdiri dari H dan Cl, CO2 berarti senyawa yang terbentuk dari C dan O2 seperti itu. Jadi begitu ya perbedaannya. Kalau reaksi pembentukan berarti senyawa yang terbentuk itu posisinya ada di sebelah kanan, tapi kalau reaksi penguraian berarti senyawanya itu ada di sebelah kiri seperti itu. Yang terakhir, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu apa sih, Miss? Jadi ketika kita mempunyai suatu unsur, tapi kita mau membuat atau ketika kita mempunyai suatu senyawa, tapi kita mau menjadikan senyawa tersebut habis terbakar begitu. Bagaimana bentuk reaksinya? Atau gini deh, secara gampangnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana sih reaksi kebakaran yang terjadi itu gimana sih? Coba kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bisa terjadi kebakaran itu kelihatannya dari mana? Kan ada api-apinya ya kan? Ada api-apinya, terus habis itu ada asap-asapnya ya kan? Habis itu ada hawa-hawa panasnya di situ. Nah, itu betul sekali. Api terbakar itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari O2 atau oksigen berlebih. Jadi ketika suatu senyawa bertemu dengan oksigen yang berlebihan gitu, akan menjadi terbakar, akan menjadi meledak gitu. Akhirnya seperti apa? Hasil akhir dari ledakan itu apa gitu? Hasil akhir dari ledakan itu kan pasti kan ada asap-asap itu kan ya, ada asap-asap. Asap-asap itu apa? CO2 atau karbon dioksida. Dan setelah itu kalau misalnya terjadi kebakaran, kita ngerasa panas gitu ya, ada uap panas gitu, lama-lama kita jadi keringetan, uap air ya kan, itu adalah H2O gitu. Jadi
Dengan kata lain, ketika kita mau menyebabkan kebakaran atau ketika kita mau menjadikan suatu senyawa dibakar, reaksinya berarti senyawa tersebut ya kan direaksikan dengan O2, hasilnya itu harus atau akan selalu CO2 dan H2O begitu. Nah, tapi di sini keadaannya Miss Aul mau pakai senyawa CH4 gitu. Jadi bagaimana ketika CH4 dibakar? Ya sudah, berarti ketika CH4 dibakar berarti si CH4 direaksikan dengan O2, hasilnya itu akan selalu CO2 dan H2O seperti itu. Gitu ya, mudah-mudahan kalian paham.